Pemirsa, penolakan timnas Israel oleh dua kepala daerah berujung fatal. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Khoirul Umam dan nanti juga akan bergabung pengamat olahraga Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Vera. Salam sehat selalu, Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat kedua kepala daerah yaitu Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah yang menyatakan sikap menolak timnas Israel. Apakah Anda melihat ada kesengajaan sebetulnya untuk mempolitisasi olahraga? Ya, dalam konteks ini memang agak sensitif ya, karena bagaimanapun juga apa yang terjadi, ada sejumlah spekulasi yang kalau misal kita duga, memang ada sejumlah pihak yang ingin mencoba untuk bermain politik dengan menarasikan tentang konteks perjuangan Palestina, kemudian narasi tentang Soekarnoisme pada era Perang Dunia Kedua yang kemudian mencoba untuk menghadirkan dukungan kepada Palestina. Itu baik, itu tentu sangat-sangat relevan. Tetapi ketika kemudian dalam konteks Piala Dunia U20, ini kan biddingnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pada tahun 2021, tanda tangan dari kepala daerah juga sudah diberikan. Dan ketika proses bidding, kita juga sudah tahu bahwa ada negara Israel yang menjadi bagian dari di situ. Nah, kalau misal kemudian proses bidding sudah selesai, triliunan rupiah sudah dikeluarkan untuk proses persiapan, dan kemudian menjelang detik-detik pelaksanaan kegiatan, kemudian muncul sejumlah narasi untuk menyuarakan narasi-narasi lama yang sebenarnya sudah bisa diselesaikan, dan akhirnya gagal, maka Indonesia sudah dipaksa untuk menanggung dua dampak yang sangat signifikan. Pertama, dampak material karena triliunan rupiah dihambur-hamburkan, akhirnya tidak ada maknanya. Yang kedua, kemudian ini menegaskan bahwa kemudian secara diplomasi kita menjadi tercoreng cukup signifikan. Karena bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari kerja diplomasi, ini bagian dari kerja politik. Jadi kalau misal ada yang mengatakan bahwa ini bukan bagian dari konteks politik, penyelenggaraan ini adalah bagian dari konteks politik. Ini adalah kerja diplomasi. Seperti Bung Karno dulu melakukan Ganevo, menjalankan Ganevo di Istora Senayan, Jakarta, itu adalah juga bagian dari upaya kerja-kerja diplomasi, kerja politik. Nah, oleh karena itu, dugaan yang saya tangkap, ada sejumlah pihak yang ingin menangguk poin politik dengan berharap pelaksanaan tetap ada di Indonesia, kemudian sikap kritis terhadap Israel disuarakan, kemudian diharapkan, kemudian U20 Piala Dunia tetap dijalankan di Indonesia, kemudian Israel dikeluarkan dari pelaksanaan karena sikap kritis dari tuan rumah, tetapi ternyata sikap dari FIFA sendiri selaku penanggung jawab dari olahraga ini menyatakan untuk menggagalkan proses pelaksanaan di Indonesia. Maka hal ini menjadi sebuah catatan yang sangat serius. Artinya apa? Ada pihak yang mencoba untuk bermain gimmick. Nah, politik gimmick ini kemudian dijalankan dan impact-nya adalah nama baik Indonesia. Impact-nya adalah materi yang sudah dikeluarkan oleh negara yang kemudian ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik dan kemudian dalam bahasa lugasnya menjadi mubazir. Untuk apa? Demikian, Mbak Vera. Oke. Politik gimmick ini sengaja dimainkan ya kalau Anda katakan demikian. Tapi apakah ini juga menunjukkan bahwa sebuah kebangkangan atau pembangkangan dari kepala daerah atas putusan dari pemerintah pusat? Ya, kalau misal secara sederhana memang bisa kita lihat sebagai sebuah bentuk pembangkangan. Tetapi saya tahu persis tentu ada komunikasi dari pihak Iwayan Koster, dari pihak kemudian dari Pak Ganjar Pranowo sendiri sebagai pihak yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi tadi ada keinginan untuk melakukan gimmick. Gimmicknya apa konteksnya? Ingin menunjukkan keberpihakan terhadap isu Islam. Tetapi di saat yang sama harusnya hal itu sudah diselesaikan jauh-jauh hari. Nah, dengan harapan event tetap berjalan, kemudian simpati publik terhadap sentimen pro-Palestina dan anti-Israel juga bisa didapatkan, dan ini kemudian diharapkan bisa menangguh insentif elektoral pada pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Tetapi kemudian sikap dari FIFA yang mungkin barangkali di luar ekspektasi mereka, sikap itu dijalankan sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa mereka loyalis dari partainya, mereka sangat meyakini dan juga memahami ajaran-ajaran Soekarnoisme, tetapi konteksnya berbeda. Maka dalam konteks diplomasi,
hal terpenting yang perlu dikalkulasikan adalah aspek national interest, kepentingan nasional. Kita harus berpikir secara kritis untuk kemudian bisa meletakkan mana kepentingan yang lebih besar yang kemudian perlu kita perjuangkan, mana kepentingan yang kemudian sifatnya hanya permainan saja. Karena toh dalam konteks ini Mbak Vera, kalau misal memang betul memiliki keberpihakan serius terhadap Palestina, maka kita termasuk elit-elit partai politik yang kemudian melakukan penolakan itu memberikan dorongan yang substantif kepada pemerintah untuk bukan hanya dalam konteks FIFA, tetapi dalam konteks forum-forum internasional. Presiden Jokowi seharusnya sangat giat untuk datang ke forum-forum PBB, ke sidang umum PBB, tetapi juga tidak banyak dilaksanakan. Kemarin kalau nggak salah hadir, tapi sifatnya online. Dan ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020, ternyata 1 tahun menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, isu Palestina juga tidak menjadi major issue yang disuarakan di dalam konteks diplomasi internasional. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Tentu kita memiliki keberpihakan terhadap komunitas Palestina. Di Palestina bukan hanya orang Islam, di Palestina juga dari berbagai agama. Tetapi juga pada saat yang sama, semua itu harus dimatangkan. Dan pemerintah sendiri tentu juga sejak awal harus mensimulasikan, mengkomunikasikan, toh juga ini berada dalam lingkaran yang bersangkutan. Dari pemerintah, PDIP, dan juga para elit-elit partai politik, elit-elit kepala daerah yang juga berasal dari partai yang sama. Saya pikir kemudian kalau misal kita cermati kemarahan dari netizen, ya itu kemarahan yang cukup genuine. Artinya apa? Ada kebijakan yang tidak dipahami oleh kepala daerah itu, dan kemudian sekarang dampaknya bukan hanya merugikan, tetapi juga mencoreng dan juga menampar wajah diplomasi pemerintah Indonesia itu sendiri. Ya, dan yang menjadi pertanyaan kemudian Mas Umam adalah apakah perlu bertanggung jawab lebih atas sikap politik dari 2 kepala daerah ini? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Umam, haruskah kedua kepala daerah ini, yaitu Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah, untuk bertanggung jawab lebih, bukan hanya sekedar memberikan komentar turut kecewa? Iya, mengenai bentuk pertanggungjawabannya tentu agak problematik. Apa yang kemudian bisa dilakukan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban itu? Apakah kemudian bisa mengubah sikap dan juga keputusan FIFA? Tentu ini sudah sebuah keputusan yang final. Di saat yang sama kemudian manfaat dari sikap kritis ini, lalu apa yang kemudian bisa kita hadirkan kepada rakyat Palestina? Per awal bulan kemarin, Palestina itu juga dihadapkan pada satu kebijakan dari Israel, di mana pada bulan Ramadan ini ada pembatasan terhadap kunjungan masyarakat Muslim ke Masjidil Aqsa. Kemudian sikap dari Menteri Israel kemarin juga kemudian menyatakan bahwa tidak mengakui adanya keberadaan masyarakat Palestina. Tapi dengan sikap kritis ini kemudian, apa yang kemudian bisa diubah? Hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu tentu ini nyambung. Tetapi di dalam konteks kebijakan yang lebih luas, dan kita sudah tahu, FIFA ini adalah sebuah komunitas olahraga. Maka kemudian seharusnya semua ini sudah dikalkulasikan, sudah didiskusikan, sudah disimulasikan sejak awal. Karena kita tahu dalam konteks Piala Dunia U20 ini, Israel adalah bagian dari kepesertaan di dalam Piala Dunia tersebut. Maka seharusnya dalam konteks bidding, dalam konteks perencanaan sudah disimulasikan. Kalau misal kemudian sekarang damage-nya sudah terjadi, kerugian negara triliunan rupiah, apakah kemudian bisa diganti dengan sikap kritis itu? Kemudian kegagalan dalam konteks diplomasi Indonesia yang tercoreng, apakah kemudian bisa dijawab dengan sikap kritis dan dukungan kita terhadap sikap anti-Israel itu. Nah, semua ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik sejak awal. Bukan justru di menit-menit terakhir. Kecuali tadi sekali lagi, ada yang berharap untuk mendapatkan poin politik untuk dikesankan sebagai pro-Islam, pro-Palestina, tetapi di saat yang sama kemudian justru mencoreng kebijakan publik yang lebih besar, dan kemudian dampaknya tidak baik bagi nama baik Indonesia di
diplomasi internasional maupun dalam konteks kerugian material yang dideritanya. Nah, oleh karena itu, Mbak, saya pikir ini berpotensi kemudian memberikan dampak serius terhadap elektabilitas Pak Ganjar dalam konteks sebagai bagian dari kontestan menuju pemilu 2024. Tetapi untung saja masyarakat Indonesia itu masyarakat yang mudah lupa. Jadi masyarakat yang tidak begitu memiliki catatan yang cukup kritis ketika kemudian melihat sejumlah kebijakan yang memiliki dampak lebih luas. Nah, barangkali itu kemudian sifatnya hanya sesaat. Jadi kalaupun ada penurunan elektabilitas barangkali hanya sesaat, tetapi di saat yang sama kemudian bisa bounce back. Tapi terlepas dari semua itu, semua ini harus menjadi sebuah catatan yang sangat fundamental. Jangan kemudian bermain gimmick di dalam konteks kebijakan publik yang berskala besar, apalagi berskala internasional. Kalau mau bermain gimmick, silakan bermain pada level-level yang sifatnya sederhana saja, remeh-temeh. Tetapi dalam skala yang lebih besar, maka ini hanya akan menghadirkan kebingungan, menghadirkan kemudorotan yang justru tidak diharapkan dalam konteks pembangunan Indonesia. Ya, karena benar-benar menjadi presiden buruk ketika kedua kepala daerah mempolitisasi olahraga. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ketika elektabilitasnya berdampak terjadi penurunan terhadap Ganjar Pranowo, tapi bagaimana dengan Erick Thohir, Mas Umam? Erick Thohir sempat mengupayakan untuk melobi kepada FIFA, namun nyatanya gagal. Apakah juga dampak elektabilitasnya akan turun atau justru sebaliknya diuntungkan karena publik bersimpati dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir? Tentu dalam konteks elektabilitas adalah sebagai bagian dari respon atas apa yang kemudian terjadi dan juga opini publik yang terbentuk. Kalau misal kemudian Erick Thohir bisa mencitrakan, meyakinkan masyarakat bahwa dia telah melakukan upaya yang signifikan, tentu akan menghasilkan atau setidaknya elektabilitasnya akan terjaga. Tetapi kalau misal kemudian masyarakat kita memahami bahwa yang dilakukan Erick itu justru beberapa hal. Pertama, majunya Erick untuk menjadi Ketua Umum PSSI per hari ini barangkali juga diagendakan sebagai sebuah upaya untuk memanen elektoral ketika kemudian ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena ini adalah bagian dari sejarah berdirinya Republik Indonesia, sejak Indonesia berdiri sampai sekarang barangkali ini yang pertama. Tetapi ternyata gagal. Dan berangkatnya Pak Erick ke Qatar untuk meyakinkan Presiden FIFA, tapi kemudian berujung kegagalan. Kalau misal itu dicermati oleh masyarakat, oleh netizen, oleh para pendukungnya, sebagai sebuah bentuk ketidakmampuan untuk meyakinkan dalam proses negosiasi, kompromi, dan juga proses diplomasi secara general dengan FIFA, maka bisa saja ini berdampak negatif terhadap elektabilitas Erick Thohir. Nah, oleh karena itu, semua ini berkelindan. Semua ini terkait dengan konteks yang sangat luas, sangat sensitif secara sosial, termasuk keagamaan, bagaimana kemudian dalam aspek kesejarahan kita, hubungan kita yang sangat luar biasa dengan Palestina, hubungan kita, sentimen masyarakat Indonesia terhadap komunitas Muslim terutama di Palestina, tetapi pada saat yang sama kita harus bisa memilah mana kebijakan yang sifatnya strategis, mana yang kemudian sikapnya gimmick, dan itu gimmick tidak sebaiknya, tidak sepatutnya dicampur adukan dengan hal yang memanen elektoral begitu ya, Mas Umam. Kemudian perlu tidak Presiden berikan sanksi tegas kepada kedua kepala daerah ini? Singkat saja, Mas Umam. Saya pikir sanksi tegas tidak akan dilakukan kalau melihat tren yang ada selama ini, apalagi kemudian keduanya juga berasal dari partai yang sama, sehingga kemudian tentu saya berkeyakinan ini endingnya adalah komunikasi internal saja. Karena bagaimanapun juga narasi yang disampaikan itu adalah sebagai sebuah pengulangan, sebagai sebuah repetisi terhadap narasi dan gagasan besar Soekarnoisme pada era berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Palestina mulai dicaplok oleh Israel, tetapi di saat yang sama kemudian ada pergeseran cukup signifikan. Maka kemudian kita harus cerdas, di dalam konteks penentuan diplomasi juga harus cerdas. Kita juga bisa menjadikan sikap diplomatik negara-negara Timur Tengah itu sebagai sebuah pelajaran. Dulu, Mbak, Liga Arab itu sangat luar biasa mempertahankan Palestina. Tetapi sekarang terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Bagaimana Uni Emirat Arab, kemudian Qatar sendiri, kemudian Oman, dan sejumlah negara-negara Jazirah Arab
yang dulu membela Palestina justru sekarang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Baik. Tentu Indonesia tidak akan melakukan itu karena garis konstitusi kita tegas menolak penjajahan di atas segala bangsa di atas dunia. Tetapi dalam konteks ini sekali lagi harus dipilah secara baik dan disimulasikan secara cerdas. Jangan kemudian semua persiapan triliunan rupiah sudah diajukan, sudah dibelanjakan, tapi kemudian berakhir seperti ini dan nama Indonesia tercoreng dalam konteks diplomasi internasional. Ya, kita harapkan ini menjadi pelajaran berharga, tidak ada lagi pihak-pihak yang mempolitisasi olahraga. Terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.